pencari teman hidup gitu ya untuk sehidup semati atau seumur hidup. Harus ya dalam Islam. Betul. Jadi menyempurnakan ibadah gitu. Itu Mbak berarti ngejagain jodoh orang ya 7 tahun gitu ya? Wah, antara saya yang ngejagain atau dia yang ngejagain saya ya. Rumah tangga itu berdua ya. Kita menentukan sesuatu itu ya berdua gitu. Jadi kalau misalkan menurutku penting sih komunikasi. Balik lagi di channel MVC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang khusus nih ya guys. Jadi kita bakal bahas yang biasanya tuh yang ngobrol sama kita kan yang belum menikah, dan sedangkan pembahasan hari ini soal pernikahan. Jadi kita datengin langsung nih yang khusus buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan soal pernikahan dari kita. Jadi kita di sini sambil belajar juga dari yang berpengalaman udah menikah ya Mbak. Alhamdulillah. Oke, ini dia Mbak Tika. Yeay. Kasih semuanya. Oke Mbak. Oke, langsung aja kali ya. Tapi jangan lupa teman-teman semua, sebelum kita mulai ngobrol tentang soal pernikahan, karena kita bakal ngebahas tentang life after marriage ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari kita. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Dari sudut pandang Mbak nih, pernikahan itu apa sih Mbak? Pernikahan itu mungkin komitmen ya, atau sebuah ikatan antara dua orang yang saling sayang gitu ya. Tentunya dia pasti punya tujuan tertentu lah gitu untuk mencari hidup, mencari teman hidup gitu ya, untuk sehidup semati atau seumur hidup gitu. Jadi berarti mencari teman hidup ya pernikahan itu. Betul. Teman sehidup semati. Amel sendiri gimana menurut Amel pernikahan itu? Pernikahan itu dua insan yang untuk apa ya? Apa sih, kan kalau menikah tuh harus ya dalam Islam. Jadi menyempurnakan ibadah gitu. Ya betul. Masya Allah. Oh iya betul. Iya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi sebelum ke pertanyaan kedua nih Mbak, soal pernikahan itu kan kayak impian dari sebagian besar orang ya. Terus walaupun akhir-akhir ini banyaknya soal orang-orang yang gak mau menikah, khususnya tuh perempuan, karena banyak kekhawatiran. Termasuk aku juga khawatir sih buat menikah. Karena khawatir kenapa tuh? Karena belakang itu banyak kasus isu-isu perceraian, perselingkuhan, terus abis gitu kekerasan yang bikin kaum perempuan kayak aku ini makin ragu buat nikah dan ngerasa lebih baik nggak nikah gitu daripada menikah sama orang yang salah gitu loh Mbak. Oke. Jadi emang sekarang fenomenanya lagi banyak yang kayak gitu ya? Banyak kayak gitu, apalagi perselingkuhan itu banyak banget. Nah, terus tanggapan Mbak nih soal fenomena yang tadi aku sebutin tadi, Mbak sendiri pernah nggak ada di fase ini atau waktu sebelum menikah? Pernah sih ya, karena pribadi jujur aku pernah beberapa kali pacaran gitu ya. Jadi kan memang kalau misalkan kita sebelum menikah kan biasanya kita pacaran dulu ya, kecuali mungkin yang ta'aruf gitu ya. Jadi mungkin lebih singkat gitu. Nah, yang pacaran sendiri pun kita kadang masih belum tahu kan aslinya seperti apa gitu pasangan kita gitu. Makanya di masa pacaran itu kita menggunakan waktu untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan fenomena seperti itu sih aku juga pernah merasakan di titik itu ya. Jadi iya, jadi aku dulu pernah long shot gitu ya. Aku sebelum sama yang sekarang sama suamiku yang sekarang, aku pacaran selama 7 tahun gitu. Dan itu udah dari tahap dari pertama aku masuk kuliah sampai akhirnya sampai kita lulus, sampai kita kerja gitu. Cuman kita memang awalnya serius gitu, emang ke jenjang pernikahan. Tapi kan seiring berjalannya waktu mungkin ada beda pendapat, terus ada pikiran yang berbeda gitu. Jadi akhirnya udah nggak sejalan gitu, terus ya akhirnya kita bubar gitu. Jadi pada saat titik itu ya, pada saat itu kan memang pacaran sudah 7 tahun ya, jadi mikirnya juga kayak udah harusnya serius dengan umur aku yang pada saat itu sudah cukup untuk menikah gitu. Iya, cukup untuk menikah gitu di umuran untuk cewek pada umumnya ya gitu. Jadi
di fase itu juga ada gitu. Jadi kayak setelah putus tuh jadi kayak ngerasa jadi trust issue gitu sama Trauma ya? Iya, jadi trauma, Iya. jadi trust issue sama laki-laki gitu. Yang akhirnya adalah daripada kita fokus ke cowok, mending fokus dulu ke yang lain gitu. Itu Mbak berarti ngejagain jodoh orang ya 7 tahun gitu ya? Wah, antara saya yang ngejagain atau dia yang ngejagain saya ya mungkin. Oh iya. Berarti ini ya Mbak, pacaran lama-lama tuh belum tentu jadi jodoh juga ya? Betul. Iya sih, aku gitu. jadi takut. Berarti setelah trauma itu Mbak gimana Mbak cara nyembuhinnya lagi gitu? Banyak main sama temen sih, banyak main, banyak liburan, terus ya kerja gitu, jadi belajar gitu kan. Waktu itu emang kebetulan kan aku di Bandung ya. Oh. Nah, aku putus itu pas posisinya nggak lama aku pindah ke Jakarta, jadi memang Sibuk juga kitanya. sibuk, terus punya lingkungan baru, punya pertemanan baru gitu. Jadi akhirnya ya Have fun lama-lama, aja gitu. iya lama-lama juga jadi ke lupa dengan sendirinya gitu, karena kita udah sibuk. Akhirnya rasa sakit yang tadinya hampir tiap hari nangis, pagi Iya, siang malam tiap sholat nangis gitu ya, sekarang sampai di titik ya udah gitu, Have fun aja have sekarang. fun gitu ya. Ya udah nemu kebahagiaan sekarang ya. Iya betul. Sekarang kan diganti sama yang lebih-lebih dari yang sebelumnya ya Mbak. Alhamdulillah. Ya semoga aku juga bisa dapat yang lebih baik gitu. Amin. Amin. Memang yang sekarang tidak baik. Maksudnya lebih baik dalam sikap, semoga jodoh gitu Mbak. Amin. Aduh, agak-agak menyentil ya. Terus Mbak, kan suka ada yang bikin perjanjian pernikahan buat jaga-jaga terjadi hal-hal yang gak diinginkan dalam masa pernikahan. Mbak sendiri bikin gak, menurut Mbak itu penting gak sih perjanjian kayak gitu? Menurut aku penting sih, penting ya. Tapi kalau misalkan aku melakukan itu perjanjian, itu ada kan orang yang memang hitam di atas putih ya. Nah kalau aku enggak sih, hanya secara tersirat gitu. Karena ya maksudnya kita juga bukan orang penting yang harus sampai ada hitam di atas putih. Dan kita juga kebetulan aku sama suami juga bukan yang kita punya harta sebanyak apapun gitu misalnya ya, atau misalkan kita punya kepentingan yang sepenting apa gitu, itu enggak. Jadi kalau perjanjian kita memang dari awal kan udah saling terbuka. Jadi dia terbuka tentang dirinya dia, aku terbuka tentangnya diri aku. Karena kan sebelum kita memutuskan menikah itu aku pacaran 1 tahun gitu. Jadi kita saling mengenalnya di selama masa pacaran, terus saling terbuka ya. Ketika ada obrolan untuk ke jenjang berikutnya ya udah mulai, maksudnya kayak aku nanti inginnya kalau udah nikah pengennya seperti ini, gimana pendapatmu gitu. Jadi lebih ke situ sih, jadi lebih ke bertukar pikiran ya, ngobrol aja gitu. Iya ngobrol aja gitu. Tapi kalau misalkan dibilang penting ya, karena biar kita tahu gitu satu sama lain gitu. Jadi biar nantinya setelah menikah nggak ada apa ya, ungkit-ungkit gitu ya Mbak? Iya betul, kalau misalkan setelah menikah jadi nggak ada keributan yang sebetulnya ini sebenarnya kita udah bahas gitu, Jangan sampai di kemudian hari setelah menikah kita jadi ribut gitu. Iya, betul. Berarti ya maksudnya menikah juga gak harus perjanjian, tapi sebaiknya tuh bikin perjanjian biar nanti gak kaget gitu ya waktu menikah. Iya betul. Jadi lebih baik jadi menyamakan persepsi juga gitu. Jadi itu kan perjanjian itu nggak harus secara formal ya. Misalnya kan ada yang harta gono gini misalnya, terus ada yang kalau misalkan ada juga yang secara lisan itu misalnya kayak gini, kalau misalkan kita udah nikah tapi kamu tetap nggak boleh buka handphone aku gitu. Nah, kan ada tuh yang kayak gitu. Aku sama suami nggak tipikal yang kayak gitu. Jadi kita perjanjiannya lebih ke gimana ya? Perjanjiannya lebih kayak gini. Nanti kita kalau misalkan udah nikah, jangan ini ya, makanya kalau bisa kita tidak tinggal dengan orang tua misalnya gitu. Terus kalau misalkan sudah nikah, kasih waktu jarak berapa lama untuk punya anak gitu misalnya. Atau enggak kalau sudah nikah, aku inginnya kamu target untuk karir itu, inginnya aku punya karir target seperti apa gitu. Atau enggak dia karirnya pengennya seperti apa kayak gitu. Sampai detail banget ya kalau mau nikah itu.
Iya bisa sih. Kalau aku kebetulan memang udah ngobrol itu ya dari awal bagus gitu. dong ya. Berarti aku juga nanti harus kayak gitu tuh. Ya, memang baiknya kita jadi lebih tahu dulu sih. Jadi biar tidak jadi masalah di kemudian hari gitu. Oke, betul banget. Jadi untuk kekhawatiran itu lebih baik dicegah dengan cara ya kita ngomong kayak gitu ya Mbak, ngobrol kayak gitu, iya. Gitu. Itu jadi lebih enak, jadi saling tahu. Iya, jadi Mbak betul. tahu maunya pasangan Mbak itu apa gitu Iya, ya. jadi iya. kadang kita juga penting ya cari pasangan yang kita kan kalau udah nikah nggak cuman sebatas hahaha gitu Iya, ya, tapi betul. kan suka duka bersama gitu. Iya, betul. Seberapa bisa pasangan kita untuk diajak berdiskusi gitu, itu penting banget sih menurutku. Iya bener, kalau gak enak berdiskusi jadinya nantinya kitanya jadi malah nyari bahan untuk didengar ke orang lain gak sih Mbak? Iya betul. Nah, jadi kalau- bahan juga. Iya, nah jadi kalau misalkan kita diskusi aja nggak bisa, kita padahal kan rumah tangga itu berdua ya, Iya. kita menentukan sesuatu itu ya berdua gitu. Jadi kalau misalkan menurutku penting sih komunikasi gitu ya. gitu, diskusi. Iya sekarang kasus perceraian tuh ke perselingkuhan, terus lebih ke ya gitu gak ada komunikasi, lebih ke situ-situ aja sih Mbak, kasus-kasus yang sekarang fenomena di belakangan ini ya yang Iya. aku denger tuh itu kayak perselingkuhan, terus komunikasinya nggak ada, terus Iya, sampai kayak ya kayak gitulah jadi Iya, kadang juga kan karena terlalu sibuk kerja kah, atau misalkan terlalu asik dengan diri sendiri, misalnya dengan teman-teman kah, Iya, atau misalkan hal yang lainnya lah gitu. Jadi itu harus dijaga sih. Iya betul. Oke, terus setelah Mbak masuk ke realita kehidupan pernikahan nih, first impression Mbak apa itu apa? Waktu menikah tuh apa sih? Seru sih, seru. Ya bahagia. Kalau pernikahan kan kalau ada malam pertama kayak gitu ya. Wah. Ya itu pasti seru banget ya. Kita malam pertama tidur ya. Udah nggak kuat ya, mohon maaf itu. Iya sih kan suka capek Mbak seharian gitu nerima tamu. Iya betul. Gitu. Jadi kita tidur gitu. Terus kan kebetulan memang di kampung ya, maksudnya di rumah nenekku gitu, dan banyak orang gitu. Jadi kayak udah capek gitu. Itu sampai beberapa hari ke depannya pun masih banyak keluarga kan. Jadi kita memang ya first impressionnya masih kayak rasa pacaran, tapi kita udah tidur bareng gitu. Iya, itu udah kan satu kasur serunya gitu. itu. Kayak sekarang ada temennya. Mbak pas bangun kaget gak? Dibilang kaget sih enggak ya, tapi dibilang agak sedikit merasa aneh sih Iya ya sih. gitu. Kayak Iya kan? nggak nyangka sekarang aku tidurnya sama orang lain gitu. Iya kan? Karena Mbak gini nggak? Kan ada film apa waktu pertama nikah dia baru bangun kayak teriak gitu karena kaget lihat suami iya, sendiri. betul, Tapi betul. Mbak nggak kayak gitu kan? Enggak sih. Enggak, cuman biasa aja, cuman aneh aja gitu Iya ya. gitu, kayak ngerasa ada orang lain. Iya sih, aku jadi takut. Apa maksudnya takut apa ya? Takut Kalau nikah, kaget. iya takut kaget gitu. Terus ada semacam culture shock nggak Mbak setelah menikah? Terus apa perbedaan yang benar-benar beda banget di antara sebelum dan sesudah menikah? Sebelum sama sesudah nggak jauh beda. Mungkin yang agak kagetnya apa ya? Nyiapin makan gitu, sekarang harus masak gitu, itu kaget nggak Mbak? Kaget sih enggak ya, cuman ya pasti ada sedikit perbedaannya. Kita jadi harus ngurusin gitu. Sekarang ada orang yang harus Kita urus gitu kita ya? urus gitu. Jadi ada orang yang harus kita perhatiin gitu kan. Biasanya ya bodo amat gitu. Selama pacaran pun kan kayak kita jarang gitu kayak ngobrol, udah makan belum gitu kan. Enggak, kalau sekarang kan merhatiin gitu. Duh, kita kan sebagai istri, belum makan gitu, dia belum makan gitu, jadi kayak ngerasa Iya, nggak enak, ada Iya perasaan nggak sih. enaknya, terus harus ngurusin rumah kayak gitu sih. Berarti tanggung jawabnya nanti lebih gede aja gitu ya? Kan karena ngurusin suami juga Iya gitu betul. kan? Jadi lebih banyak pekerjaan, jadi lebih banyak pekerjaannya gitu. Iya. harus Cuman dipikirin. untungnya dia tipikal yang santai sih, jadi kita berdua sama-sama santai. Jadi kalau misalkan misalnya aku lagi capek gitu ya, aku nggak masak pun dia nggak masalah gitu. Idaman itu Mbak, aku juga nggak pengen masak sebenarnya. Karena masak tuh males kan, cuci piring, terus bahan-bahan aku pernah masak terus lebih mahal masak dibanding beli. Iya memang, apalagi kalau masih berdua ya. Iya, Itu kayak kan? kita niatnya nyetok gitu, tapi
karena kita kan kadang nggak mungkin makan menu yang belum tentu gitu ya. Ya mungkin tapi belum tentu makan dengan menu yang sama setiap hari Iya gitu kan? ya. Itu tiba-tiba bahan-bahannya jadinya busuk atau gimana Iya. gitu. Ya makanya kan kayak malas jadinya tuh masaknya teh. Iya betul. Apalagi kan aku ngekos sendiri kan. Kalau sendiri tuh malas banget masak, apalagi kalau misalnya berdua kan ada orang yang bisa ngabisin makanan gitu kan. Kalau aku kalau udah nyetok itu makan sekali sisanya dibuang. Karena suka nggak kemakan. Bosan. Beneran Mbak, aku di kulkas nyetok nugget. Berarti dirimu tipikal orang yang kalau makan tiap makan harus ganti menu. Ganti. Oke. Ada temen aku, dia makan oreng nih, beli oreng 3.000, 5.000 dah 5.000. Dia bisa dipakai seminggu Mbak. Itu Mbak tahu kan oreng 5.000 di Jakarta segimana? Nah itu bisa dipakai seminggu. Serius? Serius, dia makan kayak dia cemilin satu gitu, kuat banget gitu. Buset. Dan itu Kemudian dia masih tidak merasa kelaparan gitu. nanti aku ini deh spill orangnya. Nanti Mbak pasti kaget deh orangnya siapa. Dia bener-bener kayak orek satu diemut nanti kalau udah orek ganti ke usus gitu misal. Dia tuh selama berhari-hari tuh gak ganti menunya tuh itu terus gitu. Luar biasa. Iya kan, luar biasa kan. Aku aja enak liatnya. Berarti dia ini pandai menabung kayaknya ya. Gak bosenan kayak orangnya Iya, jadinya betul. teh. Makanya teh itu lagi gitu. Terus bener nggak Mbak, sifat pasangan tuh banyak kelihatan aslinya setelah menikah? Bener gak sih Mbak? Dibilang bener sih bener ya, tapi kalau untuk case aku itu pasangan aku tuh sebelum dan setelah itu sama aja. Jadi bedanya apa ya? Enggak sih, sama aja. Kalau untuk sekarang semoga selalu sama ya. Jadi amin. kalau aku pribadi aku ngerasa dia sama aja gitu sebelum dan sesudah. Jadi nggak ada bedanya gitu. Iya, jadi Ya. semoga aja nggak berubah. Amin. Ya sebenarnya mah enggak sih, tergantung dari awal. Kalau pacarannya nggak pernah nggak pernah kasar gitu, pasti kesana juga nggak kasar deh Mbak kayaknya. Iya. Iya kan? Iya. Iya, Insya Allah ya. Insya Allah kan nggak tahu, aku juga belum menikah. tapi emang dia kita kan sebelumnya 1 tahun bareng gitu ya, memang seperti itu gitu orangnya, karena kan ya bisa dibilang intensitas aku ketemu sama dia sering banget ya, maksudnya bedanya cuman kalau udah di luar jam kerja dulu kita misah gitu, tapi kan di jam kerja pun kita jarang ngobrol ya, karena ya fokus sama kerjaan masing-masing gitu. Nah kalau misalkan setelah nikah ya kita baru ngobrol relax santainya tuh ya setelah di luar jam kerja gitu. Di jam kerja ya kita juga tetap masih meskipun udah nikah dan kita ketemu ya kita sesuai tempat gitu. Profesional banget, keren. Soalnya nanti mengganggu ya. Iya, agak profesional sih Mbak, bagus. Iya, jadi nanti nggak nyaman ke lingkungan, nggak nyaman ke kitanya, nggak nyaman ke dianya gitu. Bener. Tapi Mbak ini kalau kan ketemu setiap hari nih sekarang kerja bareng gitu, bosan nggak Mbak? Dibilang bosan enggak sih, karena Seru ya? mungkin kan kalau misalkan teman-teman lihat kan dia orangnya pendiam ya, dieman gitu. Tapi aslinya kalau misalkan sama aku tuh atau lagi berdua gitu jahil banget. Jadi kadang aja aku sampai jengkel gitu karena dia saking jahilnya gitu. Beda dua kepribadian tergantung orangnya gitu kan. Bisa jadi ya. Tapi gak apa-apa, bagus. Jadi cuman ke orang terdekat aja yang tahu gitu. Iya betul. Terus Mbak, cara Mbak menyesuaikan diri setelah menikah tuh gimana? Dengan pasti kan banyak hal baru tuh yang setelah menikah tuh kayak keluarga baru, lingkungan baru dan lainnya, itu kayak gimana? Lingkungan baru sih enggak ya, keluarga baru ya itu penyesuaiannya sebetulnya gimana ya, penyesuaiannya biasa aja sih karena keluarganya pasangan itu santai gitu orangnya. Jadi memang orang tuanya nyantai, ada kakak adiknya juga nyantai gitu, enggak yang belibet harus. Untungnya nggak ribet gitu, jadi karena memang aku kan juga nggak suka ya sama yang ribet-ribet gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat pasangan dan keluarga yang Ngerti nyantai gitu ya, Mbak? iya, nggak ribet gitu dan nyantai. Ada kan sorry itu saya gitu ya, ada kan kadang yang keluarga pasangan pengennya dihubungin tiap hari gitu, harus pengennya
reach terus gitu. Tapi kalau misalkan kebetulan keluarga dia kan kadang kebetulan juga agak sibuk gitu. Jadi aku pun nggak yang tiap hari maintenance untuk berkomunikasi gitu, karena aku sendiri juga bukan tipikal orang yang senang banyak chat gitu, atau misalkan terus-terusan harus maintenance gitu ya. Iya, harus chattingan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih kita maksudnya aku ngerasa aku dapet yang satu frekuensi gitu. Ya alhamdulillah dong Mbak, kalau misalnya keluarga itu kan biasanya problemnya itu antara ya kalau nggak di pasangannya ya mertuanya gitu. Tapi kalau dua-duanya good ya itu syukur banget. Iya, makanya banget, itu gitu. Dia. Nah begitu juga dengan keluarga aku gitu. Jadi adik aku, karena kan papa udah almarhum ya, jadi adik aku keluarga inti tuh cuman adik sama mama gitu. Nah adik aku sama mamaku juga orangnya nyantai gitu, nggak yang harus tiap hari chattingan gitu, nggak harus tiap hari ngabarin gitu, tapi paling nggak ya ada kabar lah dalam jarak 1 minggu itu gitu. Jadi ya kita ngerasanya dia dengan keluarga aku juga santai, aku dengan keluarganya dia juga santai gitu. Sama-sama enak lah ya Mbak. Ya itu enak kalau misalnya udah dapet keluarga yang kayak gitu. Aku juga nanti pengen kayak gitu, ya Allah, amin gitu kan. Amin. Nah, Mbak Mbak soal urusan pekerjaan rumah nih. Kamu bahas pekerjaan rumah kayak bebersih, masak dan yang lainnya. Ada bagi-bagi tugas gak sama pasangan atau sama yang semua yang dikerjain gitu, dari semua dikerjain? Pekerjaan rumah apa ya? Aku tahu kan sama-sama bekerja pasti kita sama-sama bekerja capek. Iya. Aku ngerti sih. Jadi apa ya? Jadi ya mau nggak mau namanya berumah tangga berdua ya. Jadi aku udah bilang dari awal, kita hidup berdua ya. Kita berumah tangga berdua. Jangan sampai kita maksudnya aku ya harus ngurusnya dua-duanya gitu. Bener, jadi ya dia untungnya mengerti gitu kan, membantu gitu ya Mbak. Iya. Jadi ya dia kan salah satu anak yang ini ya, anak yang cukup rajin dimanja sama orang tua gitu. Jadi nggak pernah jarang untuk disuruh gitu ya? Bersih-bersih ya, namanya laki-laki lah ya biasa gitu kan, bangun tidur ngoding gitu lah. Cuman pas kita udah berdua ya dia bilang kayak gitu tuh, entah kode entah apa, yang bilang nggak bisa ya sama aku hidup harus berdua. Iya sih. Jadi kalau misalkan untuk masalah pekerjaan rumah tangga, alhamdulillahnya dia bisa kooperatif buat dibagi dua gitu. Iya, buat dibagi dua. Jadi kadang saling mengerti aja gitu. Kalau dia capek aku yang beres-beres. Kadang kalau aku yang lagi capek dia yang beres-beres. Iya, atau gitu. Kadang aku misalnya bagian nyapu, dia bagian ngepel, atau misalnya aku bagian nyuci piring, dia bagian ngapain gitu. Irfan nuangin sabun, deterjen. Cuman gitu doang ya. Ya tapi paling enggak niatnya. Iya, gak apa kan bantuin Mbak itu. Jadi kita cuma ngocok doang gitu. Ya gak apa, itu kan pasangannya. Jadi kalau misalnya untuk yang khawatir nikah kan itu bisa kerja sama atau kayak gitu. Tips dari yang udah menikah kayak gitu. Jadi ya buat cowok-cowok jangan berpikir bahwa pekerjaan rumah ini ringan ya. Itu aku pernah di satu waktu ya, di satu waktu tuh dia kan nggak pernah ngebersihin WC gitu ya. Aku terus yang ngebersihin WC. Terus di satu waktu aku bilang, mau nggak tolongin aku, kamu yang bersihin WC, aku yang bersihin ngepel nyapu gitu kan. Ya oke, dia ngebersihin WC gitu lama, aku udah beres, dia baru beres gitu. Aku udah sana sini dia baru beres. Capek kan? Iya capek. Ya dipikir gampang. Ya makanya kalau misalnya katanya kayak yang bikin mewarnai rumah tangga tuh seorang ibu. Jadi jangan menyepelekan. Iya bener, jangan menyepelekan orang ibu gitu. Iya. Ya cuman kadang kalau misalkan kita dua-duanya capek sih ya kita diamin aja, pengen nyapu doang gitu. Ngepel dia nanti seminggu
2 kali lah, seminggu sekali kadang juga kalau lagi. Kan katanya di kantor ya, jadinya siapa yang mau nincak gitu ya Mbak. bener. Kita kehidupannya banyak di kantornya, jadi kadang kok nyampe rumah pun ya kita cuman ke kamar doang tidur gitu. Jadi gak ada yang bolak-balik di sekitaran situ, jadi betul. aman aja Mbak kalau ngempel seminggu sekali juga. Aku jarang diempel, sebulan sekali kayaknya ada. Apa yang hidup tidur sendiri? Iya, laundryin coba sendiri juga Mbak. Aduh. Iya bener sih. Ya kalau nyuci juga aku masih nge-laundry sih, jadi nggak yang berat. Iya, soalnya aku kalau misalnya nyuci jemurnya tuh 4 lantai Mbak, jadi aku harus naik tangga 4 tangga. Ya aku malas, mending nge-laundry aja sekalian daripada kaki aku sakit. Ya lagian juga kamu masih sendiri, laundry sebanyak apa sih? Iya gitu kan? bener Mbak, paling cuma 20.000 seminggu gitu. Mantap sih. Ya soalnya murah, sekilonya 6.000 doang. Oh di daerah kamu masih 6.000-an ya? Iya, abis ini kita bahas ya Mbak laundry. di tempat aku udah 8.000 loh kayaknya. Mahal banget, aku sih gak mau nge-laundry kalau kayak gitu Mbak. Tapi pick up itu bisa, misalnya aku pengen express, nah itu kayak pagi-pagi dianterin, sorenya diambil, aku jadi laundry sih. Oh iya, tapi beneran 6.000? Beneran. Dalam satu hari? Kalau express ya, kalau 6.000 express kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya mau express tuh sore diambil gitu. Lanjut main kata Bro. Oke. Terus ada nggak Mbak, lanjut ke topik, ada nggak prinsip yang Mbak dan pasangan tuh pegang buat ngejalanin pernikahan biar tetap samawa dan langgeng terus? Prinsip atau mungkin agak kesepakatan, terus prinsip, ya mungkin bisa dibilang prinsip. Kalau aku ya mungkin karena karakternya kita berdua nyantai gitu ya, jadi aku pun udah ngomong aku nggak mau aku ngekang dia gitu. Dia juga aku juga pengennya aku juga jangan terlalu dikekang gitu. Jadi boleh, tapi boleh untuk mengekang, tapi dalam batas wajar gitu. Kayak ya aku pun kan sebelum menikah dengan dia kan aku punya kehidupan gitu, entah itu berteman di luar gitu atau misalkan dengan keluarga gitu. Jangan sampai aku dibatasi gitu untuk yang tadinya belum menikah. Sebetulnya kan nikah juga bukan berarti kita jadi terkekang ya, tapi kan itu kita mencari teman hidup gitu. Jadi mungkin ada intensitasnya aja yang dikurangin gitu. Yang tadinya kita misalnya tiap hari ketemu sama teman, jadi sekarang jadi seminggu sekali kayak gitu aja sih. Jadi kalau misalkan prinsip sih lebih ke dia tidak mengekang aku tidak mengekang dia, dan kita punya apa ya, punya apa yang akan kita capai gitu, target lah ya gitu. Iya, ya, jadi Mbak. dia mengutarakan aku tuh pengennya nanti kalau bisa gitu ya, kalau bisa seperti ini gitu. Terus kayak aku juga kalau bisa pengennya seperti ini. Nah itu yang kita akhirnya diskusi dan untuk dimengerti satu sama lain gitu. Jangan sampai dengan keberadaan kita bareng malah jadi mengekang untuk tidak melakukan itu gitu. Selama itu baik gitu. Iya, betul. Selama itu baik kan harusnya didukung-dukung aja ya, kalau alasannya baik gitu untuk kita gitu. Oke sih, bener, kok lagi dalam batas wajar sih. 2 kali tiba ya gak apa-apa ya, belum 3 kali. Batas wajar gak apa ya Mbak. Oke, terus tapi Mbak enggak ada perbedaan pendapat enggak sih, kayak cara menengahinya tuh gimana? Biasanya siapa yang paling sering ngalah gitu Mbak? Kalau misalkan perbedaan pendapat pasti ada ya. Maksudnya namanya 2 kepala pasti beda gitu. Kita aja sama yang sedarah sama orang tua aja beda pendapat gitu kan. Betul. Kadang kalau gimana cara menengahinya, biasanya sih kita mencari jalan tengahnya, win-win solutionnya seperti apa. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa, atau misalkan ya contoh simpel lah ya, aku pengennya kesini dulu gitu. Misalnya kita mau ada janjian sama temen nih, dia ada perlu dulu kesini, aku juga ada perlu kesini gitu. Kan kadang ada yang pilihannya, oke, kita ke tempat kamu, baru ke urusan aku, baru kita ketemu temen gitu. Ada juga yang ke aku dulu atau ke dia dulu, ke temen gitu. Tapi kalau misalkan bentrok beda waktu gitu ya,
ya berarti kan kita harus udah deh kamu kesana dulu, nanti kita ketemu langsung di TKP sama temen gitu. Itu kan lebih enak ya Mbak? Iya, jadi biar karena kadang kan kita juga nggak tahu estimasi keperluan dia berapa lama, keperluan kita berapa lama. Nah itu contoh simpel ya, beda pendapatnya gitu. Iya, betul. Atau misalkan beda pendapat yang lainnya gitu ya, kita cari dulu jalan tengahnya. Kalau misalkan memang nggak memungkinkan ya biasanya sih ya kalau misalkan kayak berdebat atau misalkan gitu tentang mengenai suatu teori atau perdebatan gitu ya. perdebatan gitu, biasanya sih dia atau aku menstopkan gitu, udah nggak usah ribet, nggak usah lanjut gitu, nggak usah berdebat soal ini gitu. Jadi kita langsung skip gitu ya? Skip pembahasannya gitu. Karena ya mungkin pembahasannya itu juga nggak terlalu penting gitu ya, tapi kalau misalkan memang penting ya kita harus mencari jalan tengah sih. Kalau biasanya kalau beda pendapat lebih ke komunikasi terus nanti nyari jalan tengah bareng-bareng gitu. Kira-kira yang menurut kamu enak kayak gimana, menurut aku enak itu seperti apa gitu. Jadi nyari jalan tengah terus diskusiin lah gitu ya intinya. Kalau ngalah sih sebetulnya dia juga ngalah orangnya gitu. Orang yang ngalah gitu. Iya, dan aku juga tipikal ya kadang aku juga ini ya, kadang juga aku ngalah juga. Jadi kita lihat dulu egonya lebih gede yang mana di situasi itu gitu. Jadi kalau egonya misalnya aku sama Amel nih, kita lagi debat tapi aku ngelihat egonya Amel tuh lebih besar dibandingin aku, ya aku yang ngalah gitu. Gitu. Jadi kita saling memahami aja gitu, memahami situasi. Lebih ke apa ya? Kalau misalnya ego sama ego nantinya nggak bener gitu ya jadinya. Iya. Berarti harus belajar cara mengontrol emosi juga ya. Betul. Iya betul. Harus banyak hal berarti yang harus kita pelajari kalau mau menikah. Iyalah. Terus overall nih Mbak, kehidupan after marriage ini menurut Mbak gimana? Plus minusnya, sedih dan bahagianya dan lain-lain. Berhubung saya baru 5 bulan ya, jadi menurut saya sih masih senang, masih semoga kesananya selalu senang, bahagia. Kalau sedihnya apa ya? Karena kalau aku sih merasa aku udah butuh teman hidup ya, jadi udah bukan aku cari, memang aku pertama sama dia pun kan aku nanya kamu serius atau enggak, karena kan aku udah bukan carinya yang cuma sebatas pacaran gitu. Emang carinya butuh teman hidup ya gitu. Aku udah ngerasa kayaknya aku udah butuh temen deh gitu. Jadi hari-hari aku tuh biar enggak sepi gitu. Jadi udah, kan teman-temanku juga sebetulnya udah mulai sibuk dengan kehidupannya masing-masing ya, sampai akhirnya aku juga kemana-mana kan sendiri, ngurusin apa-apa pun sendiri gitu. Jadi kayaknya aku butuh temen sih gitu. Jadi udah bukan cari yang pacar yang kalau dulu kan waktu zaman kayak anak SMA gitu ya, atau misalkan masa zaman kuliah tuh nyari pacar tuh yang ganteng ganteng, happy gitu kan, terus easy going, bisa diajak main gitu kan. Nah, ya kebetulan aku bisa dibilang dapat cukup paket komplit ya kalau sama yang sekarang gitu. Alhamdulillah banget dong. Iya betul. Jadi masih bahagia sih. Jangan masih bahagia, nanti semoga seterusnya bahagia. Ya gitu. Jadi gak ada sedihnya. Belum ada kesedihan sih. Sedihnya paling kalau kita sakit aja sih. Karena kebetulan waktu tahun kemarin tuh aku sempat sakit tertentu gitu. Jadi yang memang agak terbatas gitu buat aktivitas terus buat aku makan juga terbatas gitu. Nah, di situ aja sih kalau misalkan sedihnya tuh pas di situ, tapi itu kan belum nikah. Setelah nikah sih alhamdulillah. Yang sedih bahagia aja karena udah menikah kan Mbak. Betul. Oke, terus Mbak, ini pertanyaan terakhir, nggak pertanyaan sih, lebih ke pesan-pesan yang buat teman-teman yang belum menikah, khususnya kayak teman-teman yang ragu buat menikah gitu. Apa Mbak? Ragu sebenarnya kalau misalkan masih ragu sih banyak ya, banyak faktornya ya. Entah itu dari segi, kadang kan ada yang dari segi pasangan yang sifatnya kok meragukan gitu, terus ada yang dari faktor aku ragu dari sisi ekonomi, atau misalkan dari karir, ya kan macam-macam ya keresahannya gitu. Iya betul. Kalau aku sendiri sih
Aku waktu itu emang nggak ada rasa ragu sih. Kalau misalkan memang ada rasa ragu, kayaknya perlu dipertanyakan ulang gitu. Apakah yakin mau menikah atau enggak gitu kan. Jangan sampai kita udah menikah menyesal gitu. Iya, betul. Nah kalau aku sendiri, aku waktu pertama itu nggak ada rasa ragu gitu buat nikah sama dia gitu. Udah mantap lah gitu ya. Iya, jadi kiat-kiat atau teman-teman yang belum menikah, kenali dulu pasanganmu orangnya seperti apa, cocok atau enggak gitu. Masa perkenalan itu menurut aku penting sih. Jadi jangan sampai kalian terburu-buru. Iya, terburu-buru. Karena kan kita nikah buat sekali seumur hidup. Jangan gitu. sampai menyesal di kemudian hari gitu. Kenali dulu sifatnya seperti apa gitu. Terus bagaimana dia menanggapi masalah. Terus bagaimana dia mencarikan solusi atas masalah. Bagaimana dia menanggapi ketika kita berantem. Kayak gitu-gitu penting sih menurut aku. Bahkan pandangan dia ke depan itu bagaimanapun itu gitu. Juga penting gitu. Target dia gitu ya. Iya, secara kalau misalkan buat teman-teman mungkin ya, kalau aku pribadi sih aku juga menilai dari nilai sisi spiritualnya dia seperti apa gitu. Apakah dia rajin ibadah gitu kan. Ya terus dia memperlakukan aku seperti apa gitu. Terus betul. Bagaimana pandangan dia ke depannya itu menurut aku penting ya Mbak. Penting sih gitu. Jadi itu berarti pesan-pesan dari Mbak Tika tentang menikah, life after menikah gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk menikah, karena yang kalian lihat tuh hanya sisi negatif yang belum kalian jalanin gitu kan. Jalanin dulu. Nikah tuh enak ya Mbak? Enak lah. Enak banget kan? Enak dong. Punya teman hidup. Oke Mbak, mungkin itu aja yang bakal kita sharing-sharing kali ini. Dan buat teman-teman semua, makasih yang udah nonton sampai akhir nih, sampai sekarang. Dan makasih juga buat Mbak Tika udah ngobrol-ngobrol. Makasih juga Amel di NPC Media ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Bye-bye, see you guys. Dadah. Dadah.